Hai moms, morning. Jumpa lagi di Kata Nudu Channel. Alhamdulillah nih, sekarang kita udah nyampe di budgeting bulan April 2022. Nah, karena bulan April ini bertepatan dengan datanya bulan suci Ramadan, maka untuk budgeting kali ini akan ada satu hal yang sedikit berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan biasanya. Nah, yang pertama di sini aku mau ngerapiin dulu challenge Rp2.000 aku yang udah aku buat atau aku bikin udah dari lama. Kalau dulu aku cuma digulung-gulung aja, aku taruh ke dalam wadah khusus. Nah, kalau sekarang di sini aku mau ngerapiin supaya aku lebih tahu dengan jelas atau detail berapa kira-kira target yang udah aku dapatkan dan berapa target yang harus aku dapatkan. Seperti itu ya, Mam. Jadi di sini aku membuat sendiri, aku bikin tabel seperti ini, jadi aku garis-garis manual seperti ini aja biasa. Kemudian nanti aku akan bikin sebanyak 100 hari, jadi aku akan mengumpulkan Rp2.000 dalam 100 hari. Otomatis kalau kita kalikan nanti akan terkumpul Rp200.000. Ini nanti rencananya kalau misalkan dapat aku akan belikan mini gold untuk yang ukurannya kecil aja, atau mungkin bisa juga dibuat belanja. Jadi nanti tergantung. Nah, jadi di sini aku mau kasih tulisan seperti ini aja. Jadi kita bisa menggunakan segala sesuatu yang ada di rumah istilahnya untuk menabung yang menyenangkan tapi low budget. Jadi nggak perlu beli gitu. Kita bisa bikin seperti ini untuk tahu berapa kira-kira target kita dan harus dicapai dalam berapa lama, seperti itu ya, Mam. Nah, sini aku mau masukin dulu uang yang sudah aku rapikan. Jadi masing-masing aku akan masukkan setiap 10 pieces. Nanti kalau udah kita dapatkan 10 pieces, kita langsung stabilo atau kita coret sehingga satu baris itu isinya adalah Rp20.000. Nah, ini 10 biji kita masukkan ke dalam wadah khusus untuk challenge. Kemudian nanti di sini kita akan stabilo. Jadi aku kasih tandanya seperti ini. Nah, kalau ini udah kecoret semua penuh berarti sudah terkumpul Rp200.000. Jadi kita bisa manfaatkan uang kecil seperti ini, kita kumpulin dikit-dikit, insya Allah nanti bisa jadi banyak juga. Sebenarnya kalau challenge kayak gini itu nggak harus Rp2.000 ya teman-teman, seperti yang sudah sering aku bilang gitu. Moms bisa pilih mana sih yang lebih fleksibel untuk kita masukkan ke dalam wadah kayak gini gitu. Kita bikin challenge gitu loh. Kalau misalkan aku pakai nominal Rp2.000, kenapa gitu? Karena memang sering kali aku dapat uang kembalian itu nominal 2.000-an gitu. Kemudian sering juga ketemu uang Rp2.000 ini gitu. Dan kadang kalau misalkan kita cuma Rp2.000 aja gitu nggak dikumpul-kumpulin ya sedikit kelihatannya gitu, tapi ternyata kalau seandainya kita kumpulin dengan rutin, dengan konsisten, dia bisa banyak juga gitu loh, dan bisa insya Allah bisa kita buat beli barang yang berguna dan bermanfaat gitu. Pengennya sih aku beli emas dikit-dikit gitu nanti, jadi kita kumpulin aja dulu, yang penting konsisten. Kemudian nanti kalau misalnya udah terkumpul banyak, kita pikirkan untuk apa duitnya. Jadi aku cuma ngumpulin aja dulu. Nah, jadi di sini udah segini ya teman-teman aku ngumpulin, jadi masih banyak sih yang belum, jadi kita harus lebih semangat lagi supaya cepat terisi penuh. Nah, jadi tinggal diginin aja, misalkan mau ditempel ke wadahnya juga nggak apa-apa, kalau aku taruh gitu aja. Jadi nanti kalau misalkan penuh mau ditambah challenge-nya 100 lagi gitu nggak apa-apa, pokoknya lebih ke memanfaatkan apa yang ada dengan benda sederhana tapi bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna gitu sih. Oke, sekarang kita lanjut dengan mengevaluasi uang belanjaan aku di bulan kemarin, budgeting di bulan kemarin. Bulan ini itu bener-bener lumayan banyak banget pengeluaran aku, jadi sisanya sekarang itu cuman sedikit ya, sisa dari belanja bulanan untuk wifi dan listrik udah pasti habis gitu. Nah, sekarang kita cek dulu nih kira-kira dari evaluasi belanja mingguan ada sisaan berapa. Dikit banget. Jadi kalau kita hitung-hitung ternyata dari 4 minggu yang udah aku anggarkan di bulan kemarin itu ada sisaan sekitar Rp30.000. Seperti biasa di sini nanti uang sisaan dari uang belanja kita masukkan ke dalam wadah khusus kayak gini. Nah, yang aku masukkan adalah yang utuh ya, nominal 10.000 gitu. Jadi kalau untuk bulan ini berarti kita nabung 20.000 aja. Kita masukkan ke dalam wadah khusus seperti ini. Kemudian nanti kalau udah terisi tinggal kita coret-coret pakai stabilo. Nah, jadi sebenarnya kalau challenge yang kayak aku pakai itu bisa kita pakai kalau misalkan kita nggak mau beli celengan kayak gini gitu loh. Sebenarnya kalau dipikir-pikir
bisa kok kita bikin sendiri gitu, lebih hemat juga gitu. Aku juga pakai kaleng bekas, itu bekas sosis nice gitu, jadi aku manfaatkan untuk naruh wadah challenge. Jadi selain ada challenge Rp2.000, aku juga ada challenge uang koin gitu. Kalau dikumpul-kumpulin alhamdulillah udah hampir 200.000 lebih gitu, ngumpulin dari uang receh sama uang Rp2.000. Oke, kita tandai, kita cara-cara dulu. Kemudian untuk tanda yang udah mulai pudar, kita tebelin lagi. Nah, untuk sisaan uang belanja yang masih dalam bentuk pecahan, kita taruh di sini, teman. Nah, berikutnya kita lanjut ke budgeting di bulan April 2022. Seperti yang aku udah bilang, karena sekarang kita itu udah bertepatan dengan bulan April, bulan Ramadan, maka untuk rencana anggaran di bulan April ini akan ada sedikit perubahan dan perbedaan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Jadi sebenarnya itu adalah suatu hal yang kecil, tapi itu memang harus kita anggarkan di awal bulan karena dia masuknya di budgeting bulan April, seperti itu ya, Mam. Seperti biasa di sini aku pakai tabel, aku bikin 4 tabel untuk rencana anggaran di bulan April 2022. Yang pertama di situ adalah tabel yang berisikan tentang data kebutuhan kita. Kira-kira kebutuhan kita selama 1 bulan ke depan itu apa aja? Jadi aku masukkan ke dalam tabel kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah tabel rencana anggaran. Tabel ketiga itu adalah realisasinya, dan yang terakhir adalah evaluasi. Kemudian yang pertama seperti biasa, kalau teman-teman ngikutin aku dari awal, untuk tabel kebutuhan standar aja. Jadi kebutuhan lauk pauk ya teman-teman. Di sini aku pisahkan dengan beras dan kawan-kawan. Jadi untuk minggu ke-1 sampai ke-4 ini hanya untuk lauk pauk aja. Situ aku anggarkan setiap minggunya biasanya Rp150.000. Karena sekarang lagi bulan Ramadan, pasti makannya kita sekitar 1 hari itu cuma 2 kali, ketika sahur dan berbuka aja. Jadi di situ aku anggarkan untuk uang lauk pauk hanya Rp125.000 untuk 1 minggu ke depan. Jadi untuk 4 minggu, tiap minggunya aku anggarkan Rp125.000. Nah, kalau biasanya aku anggarkan Rp150.000, jadi ada lebihan Rp25.000 tiap minggunya. Aku kalikan dengan 4 jadi Rp100.000. Itu nanti akan aku pakai untuk uang buka bersama di luar. Jadi akan ada momen makan di luar sama keluarga gitu ya teman-teman. Jadi untuk rencana anggarannya masih tetap Rp600.000 untuk kebutuhan lauk pauk dan makan. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan bulanan. Nah, kebutuhan bulanan yang pasti dan gak akan berubah ya teman-teman. Yang pertama itu ada wifi. Untuk wifi sendiri untuk setiap bulannya aku habis Rp145.000 karena join sama kakak aku. Kemudian yang berikutnya di sini aku juga bayar uang listrik. Untuk listriknya aku selalu habiskan sekitar Rp100.000 untuk setiap bulannya. Masih PR banget supaya bisa menghemat listrik. Lalu yang berikutnya di sini untuk belanja bulanan. Nah, untuk belanja bulanan untuk beras di situ aku anggarkan. Kemudian ada LPG, kemudian ada susu dan diapers. Lalu yang terakhir itu adalah kebutuhan lainnya. Jadi misalkan deterjen, minyak goreng, kemudian sabun, pasta gigi dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam kebutuhan lain untuk belanja bulanan. Nah, untuk beras sendiri di situ aku anggarkan setiap bulannya adalah sebesar Rp160.000. Untuk LPG aku anggarkan sebesar Rp60.000. Kemudian di situ untuk susu dan diapers aku anggarkan Rp600.000, dan untuk kebutuhan lain di situ aku anggarkan sebesar Rp250.000 untuk bulan ini gitu. Nah, satu hal yang penting dan gak boleh lupa, karena sekarang bulan Ramadan, kita juga harus menyisihkan untuk uang zakat. Nah, untuk uang zakat sendiri aku sisihkan sebesar Rp125.000 untuk bulan ini. Nah teman-teman, ini dia kita masukkan ke dalam dompet pintar atau wallet organizer ini sesuai dengan plot-plot yang udah kita bikin tadi ya teman-teman. Jadi memang kalau untuk ini aku nggak pegang uang cash banyak. Jadi kalau untuk kebutuhan bulanan atau belanja bulanan biasanya aku gesek langsung pakai edisi gitu ya. Kalau untuk yang belanja mingguan, kemudian wifi, listrik dan lain sebagainya, aku pakainya uang cash. Tapi kalau selain itu biasanya aku pakainya langsung gesek di ATM gitu. Jadi memang benar-benar yang aku pegang uang cashnya itu hanyalah sesuai dengan kebutuhan. Jadi meminimalisir untuk terjadinya over budget ya Mam. Nah di sini aku masukkan sesuai dengan anggaran yang udah aku buat gitu, karena satu minggunya 125, aku nggak ada pecahan Rp25 gitu ya. Jadi ada satu minggu aku kasih 150, minggu berikutnya aku kasih 100.000. Pokoknya 2 minggu 250.000. Kemudian di sini ada untuk listrik seperti biasa Rp100.000. Kemudian ini untuk uang
buka bersama. Jadi kalau misalnya nanti ada makan di luar gitu bisa aku ambil dari sini. Kemudian selanjutnya ini yang juga penting banget ketika bulan Ramadan kita sisihkan, yaitu uang zakat ya teman-teman. Jadi disisihkan dulu supaya nanti nggak kelupaan. Nah, ini dia untuk rencana anggaran di bulan April selama bulan Ramadan. Kalau sudah kita contreng-contrengin atau kita centang-centang seperti ini gitu untuk menandai mana yang udah kita masukkan sesuai dengan plotnya dan mana yang belum. Nah selanjutnya kalau udah selesai seperti ini, jangan lupa nanti kita buat tabungan atau sinking fund. Jadi sinking fund itu adalah menabung dalam jangka waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu. Jadi misalkan nih tabungan pendidikan anak gitu, itu udah aku siapin dari anak aku masih bayi baru lahir, aku udah siapkan tabungan pendidikan anak. Tapi memang tidak aku simpan dalam bentuk uang gitu karena mempertimbangkan adanya inflasi. Jadi selama ini aku selalu kumpulkan dulu dalam jangka waktu tertentu, biasanya setiap tahun atau 1 tahun. Kemudian nanti akan aku ambil uangnya lalu aku belikan kambing. Dan alhamdulillah sekarang sudah terkumpul sekitar 5 ekor kambing untuk anak aku. Semoga insya Allah aku berharap itu akan terus bertambah nanti untuk biaya pendidikannya dia gitu. Karena kalau nyimpan uang atau dalam bentuk uang, aku mempertimbangkan inflasinya seperti itu ya teman-teman. Selain itu aku juga menyisakan atau menyisihkan untuk uang tanah, lalu untuk tabungan masa tua. Nah ini dia untuk tabungan pendidikan anak aku. Sekarang aku sisihkan tiap bulan itu adalah sebesar Rp250.000. Jadi aku masukkan ke dalam wadah seperti ini. Kalau sudah terkumpul sebesar Rp4 juta, nanti bisa kita ambil lalu kita belikan kambing lagi. Insya Allah semoga berkah gitu. Semoga keturutan nanti bisa bikin peternakan sendiri gitu ya teman-teman. Nah ini dia aku masukin ke dalam wadah, dikumpulin dulu, nanti baru kita pikirkan itu mau dilarikan ke hewan ternak atau mungkin ke mas-masan. Itu kira-kira yang nilainya makin lama itu makin meningkat seperti itu ya teman-teman. Jadi aku ambilnya yang aman-aman aja. Minimal kalau aku itu yang paling mentok yang bisa aku lakukan kalau misalkan gak mau dilarikan ke hal lain itu didepositokan gitu. Itu adalah salah satu yang paling aman. Cuman seperti yang aku bilang tadi, kalau kita simpan uang itu dalam bentuk uang gitu akan sangat berisiko untuk inflasi, apalagi kalau kita masih mau pakainya itu nanti misalkan 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, itu sangat akan berubah nilainya gitu. Jadi kalau aku mending aku kumpulin dulu, nanti aku larikan ke hewan ternak atau mungkin ke emas atau nanti disimpan dalam bentuk yang lain seperti itu. Jadi yang kira-kira dia itu lebih aman dan nilainya itu nggak akan makin turun, makin ke belakang gitu. Jadi semakin lama kalau bisa cari yang semakin meningkat. Seperti biasa kita stabilo dulu seperti ini. Semoga lekas penuh jadi bisa cepat beli kambing lagi. Amin. Nah ini dia untuk celengan atau tabungan untuk anak aku. Sebentar lagi di sini aku akan meletakkan di sini dulu. Sekarang ini lagi nggak enak badan, lagi agak bindeng gitu, makanya suaranya agak nggak seperti biasanya gitu ya mam ya. Nah udah selesai untuk budgeting bulan ini. Terima kasih untuk mam yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semangat, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.